Oke, suruhnya siap, gerak, jangan teman, gerak, tegak, gerak. Sebelum kita masuk kelas, anak-anakku dicek suhunya, dan kamu semuanya mudah-mudahan sehat semua. Dari samping kanan bapak, silakan ke depan. Setelah dicek suhu, lanjut ke tempat duduk. Siap masuk. Itu tadi langsung tangannya. Oke. Oke, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian sehat. Semoga kalian tidak kurang apapun, badan kita segar pagi ini. Alhamdulillah. Semoga dalam pembelajaran ini anak-anakku semangat terus walaupun dalam kondisi PPKM, ya. Tapi untuk pagi ini siswa dan siswi dengan perlengkapan prosedur COVID, alhamdulillah semuanya sudah pakai masker untuk menjaga kesehatan. Kemudian tempat duduknya juga kita setting dengan jaga jarak. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya anakku, siapa yang memimpin? Oke, silakan. Sebelum belajar, baca doa bersama-sama. Doa mulai. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita sebelum lanjut, Bapak akan mengabsen dulu Rizka, Ana, Rika, Talsa. Mari sama-sama membaca Al-Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat ke-33. Bapak akan bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Silakan. Tentang kudu min angkari samawati wal arfal kudu la tamkuduna illa bisultan. Oke, dilihat artinya. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembus kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tabassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau bisa Bapak pengen ada perwakilan satu orang yang membacakan aja, nggak usah sama-sama. Siapa? Silakan. Oke. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nasjudu
zuyara fa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darada wallahu bima ta'maluna khabir. Ada program yang membacakan, tinggal anak-anakku nanti di rumah lebih diolah lagi pembacanya, karena di sini ada banyak hukum-hukum bacaannya. Mungkin untuk kali ini nanti kita akan ketemu dengan hukum bacaan Al-Samsiah sama Al-Qamariyah. Anak-anakku, tahukah kamu ilmu Allah SWT sangat luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita secara tulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah kitabullah dan yang tidak tertulis adalah alam semesta beserta isinya, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran. Ya, selain kita nanti belajar ciptaan Allah SWT yang ada di muka bumi ini, kita juga dasar untuk keimanan dan keislaman kita kuat. Berarti di rumah kita harus selalu belajar membaca Al-Quran, menerjemahkannya, dan memahami isi kandungan ayat yang kita baca. Contohnya ini, bahwa dalam Al-Quran dapat dipelajari dengan cara membiasakan membaca dengan tartil, mempelajari artinya, dan memahami kandungannya. Perilaku yang mencerminkan kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, senang membaca buku pengetahuan, selalu ingin mencari tahu, meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah, rendah hati atas kesuksesan yang dicapai. Itu semua ada nilainya. Allah SWT bahwa setiap belajar, kita membaca ilmu, itu semua kita dikasih pahala. Setiap perbuatan kita yang baik, kita dikasih pahala. Baik perbuatan pribadi, individual, maupun kita bekerja sama kepada orang lain, membantu orang lain, sosialnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Jadi surat Al-Mujadilah ayat 11 kandungannya kita lihat di layar. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Pengen selalu tahu dan pengen selalu tahu. Dan menggali terus menggali, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Masih banyak. Selanjutnya, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Kemudian selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kebesaran Allah SWT. Walaupun kita sudah ilmunya tinggi, pengetahuannya sudah tinggi, bahkan udah udah semua kita pelajari, tetap kita harus berendah hati. Kenapa? Karena semua ilmu yang ada itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bukan apa-apa. Oke anak-anakku, menerapkan ilmu tajwid tentang Al-Samsiah dan Al-Qamariyah. Al-Samsiah yaitu suatu lafaz mengandung bacaan Al-Samsiah apabila terdapat al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Jadi setelah al ada huruf hijaiyah di depannya, yaitu seperti ada di buku kalian, di gambar di depan. Apabila al ketemu dengan ta, dengan sin, dengan dal, za, ro, ja, sin, shin, ro, zo, to, zo, lam, nun, berarti alnya disebut al-samsiah. Al-samsiah itu samsiah samsi. Samsi itu adalah matahari. Dalam konteks pembacaannya berarti sama. Ketika kita lihat matahari gimana? Jelas nggak? Nggak jelas kan? Karena diselimuti oleh sinar yang sangat terang sekali. Tapi ketika Qamar itu adalah bulan.
Al-Qamar ya, Qamar. Berarti jelas. Jadi Al-Samsiyah adalah dibacanya tidak jelas, tapi Al-Qamariyah dibacanya jelas. Oke, anak-anakku, kita lanjut. Hukum bacaan alif lam di dalam bagian ini kita lihat. Alif lam qamariyah dibaca jelas apabila al ketemu dengan huruf tersebut. Ya. Kita lihat contoh. Rabbil alamin fil ar. Nah, artinya Rabbil alamin di sini kita lihat bahwa al mati ketemu dengan di depannya huruf ain. Jadi dibacanya Rabbil alamin, a-nya jelas. Kemudian kita lihat lagi. Rabbil alamin. Sama-sama coba. 1 2 3. Rabbil alamin fil ar. Oke, makasih. Terus kita bandingkan dengan alif lam samsiyah, dibacanya lebur, artinya melebur ke dalam. Jadi a-nya terasa tidak terbaca apabila di depannya ada huruf sesuai dengan ada di buku media kalian, dan di sini di depan contohnya kita lihat Yaumiddin. Coba baca sama-sama. Yaumiddin. Nah, Ilahin nas. Oke, kita terasa banget ya ketika kita baca Yaumiddin, padahal di sini ada al mati. Kenapa? Dibacanya dileburkan, dimasukkan ke Yaumiddin. Beda. Coba. Rabbil alamin, jelaskan alnya. Kalau di sini Yaumiddin, jadi alnya melebur ke dalam huruf setelahnya. Yaumiddin ilahin nas, alnya enggak ke bawah. Jadi enggak dibaca Yaumildin, enggak kan? Enggak enak kan dibacanya? Yaumildin ilahin nas. Jadi makanya dibaca Yaumiddin ilahin nas. Bacaan tadi begitu. Jadi makanya kenapa kita harus belajar baca Al-Quran bersama dengan ilmu tajwidnya itu. Jadi apabila kita membaca bacaannya sudah sesuai dengan hukum bacaan tajwidnya, bacaannya tartil, jadi tidak akan berubah makna yang kita baca dengan arti dan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Tapi sebelum kita tutup, ini tugas anak-anak sekolah di rumah, membaca surat Ar-Rahman dengan baik di rumah, dibaca, kemudian dipindahkan di buku tulis, kemudian hukum-hukum bacaan tadinya, apa saja ayat yang mengandung hukum Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah, bisa dipahami ya. Oke, pertemuan kedua mudah-mudahan kita sehat. Ini Bapak bagiin ya. Oke anak-anakku, pertemuan untuk kali ini cukup. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Kita baca doa bersama-sama untuk menutup pembelajaran kali ini. Siapa yang memimpin doa untuk kita tutup hari ini bergantian? Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.